Selamat siang pemirsa, saya Irwan Saragih kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini, di antaranya. Demo ojek online di Medan berujung ricuh. Bisnis sabu di Tanjung Balai, pecatan TNI bersama dua rekannya culik dan aniaya korban. Pengedar sabu jaringan internasional di Medan diringkus polisi. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Pemirsa, aksi unjuk rasa ratusan pengemudi ojek online di Medan ricuh. Para pengemudi ojek online yang memaksa masuk ke kantor cabang Gojek terlibat aksi saling dorong dan nyaris bentrok dengan polisi. Awalnya aksi unjuk rasa ratusan pengemudi Gojek di kantor Gojek cabang Medan di Kompleks CBD Medan berjalan damai. Dengan membawa spanduk berisi tuntutan, para pengemudi Gojek ini melakukan orasi mendesak pihak manajemen Gojek untuk tidak memutuskan hubungan sepihak. Aksi mulai memanas saat para pengemudi ojek daring ini mendesak masuk ke kantor Gojek cabang Medan yang dikawal ketat aparat kepolisian. Aksi saling dorong dan nyaris bentrok antara pengemudi dengan aparat kepolisian yang mengamankan aksi ini pun tak dapat dihindari. Kericuan mereka setelah pihak kepolisian dan perwakilan dari pengemudi ojek meminta kepada personil dan pengemudi untuk menahan diri. Dalam aksinya, para pengemudi ojek yang tergabung dalam forum aksi Merah Putih menuntut kepada pihak Gojek cabang Medan untuk membuka kembali akun driver yang masih dianggap layak. Pengunjuk rasa juga menuntut agar manajemen Gojek tidak melakukan suspend sepihak terhadap pengemudi yang merupakan mitra kerjanya. Mereka juga menuntut kepada pihak Gojek untuk mengembalikan insentif kepada pengemudi yang sejak 3 bulan ditutup hingga berdampak terhadap pemasukan pengemudi. Aksi kita adalah menuntut hak-hak driver. Salah satu contohnya program berkat yang sangat mencekik pendapatan mitra, sehingga tidak mencukupi untuk kehidupan mitra-mitra yang ada di jalanan. Yang kedua, sistem prioritas. Sistem prioritas ini yang membuat makin mencekik lagi driver-driver kita yang ada di lapangan. Bayangkan satu hari mereka hanya bisa mendapatkan 1 atau 2 orderan yang pendapatan 16.000, sementara pengeluaran mereka satu hari itu 40.000. Kalaupun mereka masuk orderan, itu hanya sebatas sistem berkat. Jaminan pendapatan 70.000. 70.000 apa yang cukup untuk zaman sekarang? Dipotong dengan biaya personal kawan-kawan driver di lapangan yang lebih kurang 30 sampai 40.000. Yang ketiga, yang perlu diketahui oleh masyarakat, driver itu banyak disuspend secara sepihak oleh PT Gojek. Mereka sudah banyak melanggar undang-undang KUHP perdata, KUHP pidana ataupun perdata. Kami menyayangkan terjadinya demonstrasi dari Forum Aksi Merah Putih karena Gojek pada dasarnya kita terbuka untuk menerima aspirasi, dan minggu lalu kami sudah bertemu dengan perwakilan dari Forum Aksi Merah Putih untuk menampung masukan mereka, dan kami juga sudah memberikan pendapat. Nah, adapun sanksi yang kami kenakan itu karena sudah terindikasi terjadinya fraud atau pelanggaran berupa kecurangan, melakukan order fiktif, dan hal itu terjadi berulang kali, bukan cuma satu kali saja, dan ini dapat dibuktikan oleh data. Oleh karena itu, seperti diketahui oleh semua mitra Gojek, pada saat mereka bergabung dengan Gojek, kami ada tata tertib yang harus diikuti, dan pelanggaran yang terberat itu dikenai sanksi berupa putus mitra. Dan pelanggaran terberat itu termasuk diantaranya kecurangan yang dilakukan oleh mitra yang diwakili oleh FAMP ini. Usai berunjuk rasa dan menyampaikan aspirasinya, ratusan pengemudi ojek ini kemudian membubarkan diri dan berjanji akan melakukan aksi bila tuntutannya tidak dipenuhi. Wahyu Pratama melaporkan untuk Farina TV.
Selain itu pemirsa, sebanyak 216 pekerja migran ilegal asal Kabupaten Asahan pulang kampung setelah pemerintah daerah memohon fasilitas pemulangan warganya. Pemulangan para pekerja dikarenakan ratusan warganya yang bekerja di Malaysia ini sudah tidak bekerja lagi. Sebanyak 216 pekerja migran ilegal asal Kabupaten Asahan tiba di terminal penumpang Pelabuhan Teluk Nibung, Tanjung Balai, Sumatera Utara. Ratusan pekerja yang tiba langsung disterilkan menggunakan protokol kesehatan COVID-19 dengan penyemprotan disinfektan dan pemeriksaan suhu tubuh. Para pekerja migran ilegal pulang kampung ke daerah asalnya setelah tidak bekerja lagi di Malaysia setelah negeri jiran tersebut menerapkan lockdown. Pemulangan ratusan pekerja atas permohonan pemerintah Kabupaten Asahan karena warganya sudah terlantar dan tidak memiliki biaya untuk kembali ke tanah air. Semua 216 keluarga Asahan. Ya. Dan kita bekerja sama dengan KBRI kita di Kuala Lumpur dan semua data-data itu sudah terdaftar di KBRI sehingga kita keluar dari Malaysia ini sudah tidak ada masalah. Kalaupun ada administrasi yang kurang itu sudah diselesaikan secara baik. Pak, informasi yang beredar Pak, ada warga lain Pak seperti Pulau Jawa, bisa Bapak jelaskan apakah ini hoax atau gimana Pak? Nggak ada. Ini semua Asahan. Ya. Semuanya Asahan, tidak ada yang dari luar. Dan ini tidak bayar. Ini ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Asahan. Semua. Kita cek dari sana dan informasi dari petugas-petugas yang di Malaysia, kita dalam keadaan sehat. Namun demikian, sesuai dengan SOP kesehatan, tetap kita laksanakan sebagaimana ketentuan-ketentuan kita lakukan. Nanti dari sini tetap akan dirapid test. Dari 216 pekerja migran asli warga Asahan yang dipulangkan tanpa dikenakan biaya apapun dari pemerintah Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Instruksi Presiden Joko Widodo untuk merevisi regulasi di daerah yang menghambat investasi, seperti yang tertuang dalam Inpres nomor 7 tahun 2020. Ternyata Kota Pematang Siantar belum merealisasikan Perda Tata Ruang dan Tata Wilayah nomor 1 tahun 2013 yang masih belum direvisi. Perda tersebut dianggap menghambat investasi di Kota Pematang Siantar. Molornya penyelesaian revisi Perda Tata Ruang dan Tata Wilayah di Kota Siantar tentunya mempengaruhi prospek investasi jasa dan perdagangan. Revisi Perda RT/RW ini sangat diperlukan sebagai panduan pembangunan dalam sebuah kota. Hal tersebut dikatakan pengamat perencanaan dan pengembangan wilayah Robert Tua Siregar. Dirinya mengatakan bahwa sebelumnya ia pernah dilibatkan dalam merevisi Perda RT/RW tersebut 3 tahun lalu. Namun ia menyayangkan lambatnya proses revisi tersebut oleh pemerintah Kota Pematang Siantar yang mengakibatkan para investor. RT/RW adalah merupakan sebuah panduan dalam pembangunan sebuah kota maupun kabupaten di daerah. Untuk itulah apa yang terjadi di Kota Siantar, bahwa RT/RW 2013 yang dikeluarkan pada Perda nomor 1 itu direvisi. Itu proses perevisian, kebetulan kita ikut dalam tim, artinya dari konsultasi publik dari akademik pada saat itu memberikan masukan, bahwa pada saat itu kita berikan masukan agar lokasi existing yang sudah ada itu jangan menjadi korban kepada pihak investasi. Melalui ini dirinya berharap agar pemerintah dapat segera merevisi Perda Tata Ruang dan Tata Wilayah di Kota Siantar untuk menghidupkan investasi di Kota Pematang Siantar. Joe Ambarita melaporkan untuk Evarina TV. Bisnis sabu di Tanjung Balai, pecatan TNI bersama 2 rekannya culik dan aniaya korban. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Satuan Polres Tanjung Balai amankan seorang pria pecatan anggota TNI beserta 2 rekannya melakukan tindakan percobaan pembunuhan berat.
Diduga korban menggelapkan sabu-sabu milik teman tersangka yang masih DPO oleh tim khusus anti bandit. Seorang pria berinisial UD, pecatan TNI bersama kedua temannya HK dan AN, melakukan penculikan dari rumah korban di Jalan Pandan, Selat Tanjung Medan, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Tanjung Balai. Korban diduga menggelapkan sabu-sabu milik temannya WD yang masih daftar pencarian orang Polres Tanjung Balai. Percobaan pembunuhan berat dilakukan 3 tersangka dengan menggunakan pisau dan batu bata serta lakban. Korban disekap di dalam mobil dan dianiaya tersangka saat menuju Jalan Bandar Pulau Asahan. Kejadian ini menyebabkan luka berat di bagian tubuh, wajah, dan kepala. Kemudian tersangka menabrak mobil ambulans dari belakang dan saat bersamaan, mobil patroli Polsek Pulau Raja melintas dan mendengar korban berteriak minta tolong. Akhirnya ketiga pelaku berhasil diamankan Polres Asahan dan langsung diserahkan ke Polres Tanjung Balai. Nah ini foto korban, luka pada kepala, wajah, mulut, hidung, ya bagian kepala karena itu sempat ditumpur pakai batu ini, pakai pisau dan kepala itu dilakban, ya memang sangat kejam, sadis, ya ini maka kami terapkan pasal yang berlapis, ya baik 338, 351, 170. Secara bersama-sama mereka sengaja menyekap, merampas hak kemerdekaan orang lain sehingga orang lain tidak bisa berbuat apa-apa, ya dengan unsur kekerasannya sudah terpenuhi. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Selain itu pemirsa, 300 kg ganja disita petugas BNNK Mandailing Natal dari sebuah mobil ekspedisi. Ganja siap edar tersebut rencananya akan dibawa ke Provinsi Lampung. Beginilah suasana penangkapan sebuah mobil ekspedisi bermuatan 300 kg ganja kering oleh tim berantas narkotika BNN di Jalan Lintas Tengah Sumatera, Medan, Padang. Petugas berhasil mengamankan sebanyak 300 kg ganja kering di dalam bak sebuah mobil ekspedisi yang sedang melintas di Pasar Laru, Kecamatan Tambangan, Mandailing, Natal. Ganja kering dikemas rapi di dalam 15 karung dan ditutupi terpal guna mengelabui petugas. Dari hasil interogasi yang dilakukan, ketiga pelaku yakni FN yang berprofesi sebagai sopir, MY dan AN sebagai kernet ekspedisi akan membawa ganja tersebut ke wilayah Lampung dan Malang, Jawa Timur. Ketiga pelaku yang sudah 2 kali melakukan aksinya ini mengaku hanya sebagai kurir ganja yang nantinya menerima imbalan dari bandar sebesar Rp500.000 untuk 1 kg ganja. Ya, yang pertama 30 kilo dan yang kedua yang inilah. Yang pertama berapa kilo tadi? 30 kilo pakai apa? Sama, truk. Truk juga. Biasanya apa muatan lain selain ganja ini di truk? Apa yang dapat dari Medan? Yang dapat dari Medan ya? Ya. Yang 30 kemarin diantar ke mana? Ke Malang. Ke Malang ya. Naik truk juga ya? Iya. Berapa upahnya biasanya? Kalau ke Malang 1 juta. 1 juta. Per kilo? Ya. Sementara Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal AKBP Ramlan, penangkapan ganja sebanyak 300 kg ini merupakan pengembangan dari kasus penemuan ladang ganja sebelumnya di kawasan Bukit Torsihite beberapa waktu lalu. Ini perilaku mereka udah berapa kali pengakuan mereka? Pengakuan mereka 5 kali. Tetapi kami sudah melakukan penyelidikan kepada mereka ini sudah 5 kali, bukan sekali aja. Ini kebetulan mereka dapat kali ini. Ya. Ini yang kelima yang dapat, yang 4 berarti berhasil. Enggak, 4 kali kami gagal mengungkap mereka ini. Alhamdulillah yang kelima ini baru kami temukan berikut dengan para buktinya. Apa mereka udah target? Memang sudah target, ya. Pelaku terancam dijerat dengan pasal 114 junto pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan hukuman minimal 5 tahun penjara. Hendra Rangkuti melaporkan untuk Eva Rina TV.
Pemirsa, dua pelaku spesialis jamret handphone dan dompet yang terletak di dashboard sepeda motor diringkus tim TK Polres Labuhan Batu. Kawanan pelaku ini sudah melakukan aksinya di 12 titik selama kurun waktu 1,5 bulan terakhir. Satreskrim Polres Labuhan Batu melalui tim khusus anti bandit berhasil meringkus dua pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau jamret yang telah meresahkan warga. Dalam aksinya, kedua tersangka masing-masing JSS alias Johan dan AL alias Rido merupakan warga rantau Prapat Labuhan Batu, mengincar para korban yang meletakkan handphone dan dompet di dashboard sepeda motor. AKP Parik Hesit selaku Kasat Reskrim Polres Labuhan Batu menjelaskan atas informasi masyarakat pihaknya berhasil meringkus dua tersangka pelaku jamret yang sudah beraksi selama 12 kali di berbagai lokasi dalam kurun waktu 1,5 bulan. Beserta barang bukti berupa alat untuk melancarkan aksinya dan hasil kejahatan lainnya. TK Reskrim Labuhan Batu berhasil mengungkap dua pelaku jamret yang beraksi di wilayah seputaran Kota Rantau Prapat. Jadi kedua pelaku ini sudah melakukan aksinya di 12 tempat, 12 titik di berbagai lokasi di Kota Rantau Prapat. Keduanya berhasil kami amankan dengan barang bukti sepeda motor yang digunakan pada saat beraksi, kemudian uang tunai 700.000 rupiah, hasil aksi menyambret mereka, kemudian juga pakaian yang digunakan pada saat melakukan aksinya. AKP Parik Hesit pun menghimbau masyarakat untuk memberikan informasi terkait segala tindak kejahatan kepada pihaknya. Dan akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Ucok Sitorus melaporkan untuk Farina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Polsek Patumbak kembali menangkap sindikat pengedar narkoba jaringan internasional dengan barang bukti 2 kg narkoba jenis sabu dari 4 tersangka. Satu di antara tersangka terpaksa ditembak mati karena melawan petugas kepolisian saat akan ditangkap. Polsek Patumbak kembali menangkap 4 tersangka sindikat pengedar narkoba jaringan internasional dengan barang bukti 2 kg sabu dari 2 lokasi penangkapan di kawasan Jalan Batubara dan Bajak 2, Kecamatan Medan Amplas, Sumatera Utara. Pengungkapan kasus tersebut berasal dari adanya informasi masyarakat bahwasanya ada peredaran narkoba di wilayahnya. Mengetahui hal ini, petugas kepolisian langsung melakukan pengungkapan terhadap 4 tersangka. Namun saat akan ditangkap, salah seorang tersangka S alias Nangin, warga Jalan Lintas Duri Dumai, terpaksa ditembak mati lantaran melakukan perlawanan terhadap petugas. Sementara 3 rekan tersangka lainnya H, TH, dan B berhasil diamankan ke Mapolsek Patumbak. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko menjelaskan bahwa para pelaku ini hendak menjual barang haram dari Malaysia tersebut untuk diedarkan di kawasan kota Medan. Ada 2 orang yang kita amankan dari hasil penangkapan tanggal 28 malam sekitar pukul 20.00. Diamankan ada 1 plastik kecil yang diduga sabu-sabu berat sekitar 1 kilogram. 1 gram. Dari hasil pengembangan, kemudian dari rekan-rekan tim kembali lagi ke Medan, kemudian sekitar pukul 01.30 dini hari, rekan-rekan berhasil menangkap lagi 2 rekan lainnya dari 2 orang pertama yang ditangkap. Selain barang bukti 2 kg sabu, pihaknya mengamankan barang bukti 2 unit mobil yang digunakan tersangka.
dan kini kasusnya masih dikembangkan dan tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu, Polsek Hamparan Perak berhasil meringkus seorang polisi gadungan yang selalu memeras pengendara sepeda motor yang tidak membawa kelengkapan surat kendaraan. Seorang polisi gadungan bernama Oka Ferry Anwar alias Oka merupakan warga Kelurahan Pulau Brayan, Kecamatan Medan Barat, Sumatera Utara, berhasil diringkus petugas kepolisian di kawasan Sunggal, langsung diboyong ke Polsek Hamparan Perak. Pelaku beraksi di wilayah hukum Polrestabes Medan dan Polres Pelabuhan Belawan untuk mengincar pengendara sepeda motor. Selain mengamankan pelaku, petugas menyita sejumlah barang bukti seperti 2 kartu identitas palsu keanggotaan Polri berpangkat Bribtu yang bertugas di Polrestabes Medan serta 1 unit kotak handphone. Kanit Reskrim Polsek Hamparan Perak mengatakan dalam aksinya, pelaku mengaku sebagai anggota Polri selalu mengincar pengendara sepeda motor yang tidak melengkapi surat kendaraan dan mengambil harta benda korban seperti handphone sebagai jaminan agar tidak ditilang dan kembali membawa surat kendaraan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 378 KUH pidana dengan ancaman 4 tahun penjara. Polsek Hamparan Perak ada menangani kasus 378 penipuan yang dilakukan oleh inisial OK, yang mana dia mengaku sebagai anggota Polri melakukan penyetopan terhadap anak-anak yang membawa sepeda motor yang tidak menggunakan helm, dan untuk jaminan karena dia tidak pakai helm, dia meminta kepada anggota anak-anak itu HP-nya sebagai jaminan untuk menjemput STNK-nya yang ada tertinggal di rumah. Kini petugas kepolisian masih mengejar penadah barang hasil curian yang dijual pelaku yang menjadi salah satu penyebab tingginya angka kejahatan jalanan di sejumlah kota di Sumatera Utara. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Irwan Saragih mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.